Selamat malam, Komisi Remaja GKP Soja. Selamat malam. Kembali lagi kita berjumpa dalam kebaktian kita lewat online dari rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan, dan sebelumnya kita akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat sore adik-adik, khususnya Komisi Remaja. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada saat ini, Minggu 3 Mei 2020. Kita akan bersama melakukan ibadah. Kakak percaya bahwa semua adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat terus untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun kondisi pada saat ini kita harus tetap di rumah. Baiklah, kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Daniel 1 ayat 1 sampai dengan ke-21. Sebelum kita membacanya, mari kita bersama berdoa memohon penyertaan Tuhan untuk kita bisa belajar dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang Maha Baik. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan selalu memelihara kami dengan kondisi dan situasi yang tidak baik pada saat ini Tuhan, tapi kami percaya tangan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Kalau pada saat ini Tuhan, kami berkumpul kembali dalam ibadah Komisi Remaja untuk kami belajar merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan mempersiapkan diri kami memuji nama Tuhan dengan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Akan membacakannya buat kita semua. Di Istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya.
Semuanya itu dibawanya ke tanah Siner, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hanaya dinamainya Sadak, Mishael dinamainya Mesa, dan Azaria dinamainya Abinego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana raja itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengambilkan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu akan dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama
pemerintahan Polres. Demikian pembacaan firman pada sore hari ini dari Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Tema kita pada minggu ini yaitu belajar dalam proses berbaur tanpa melebur. Kita hari ini belajar dari sikap hidup Daniel. Sekalipun dia masih muda, namun dia menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh ingin tetap memelihara kekudusannya di hadapan Tuhan. Di mana pada situasi saat ini, dengan zaman pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kaum remaja, kita sering diperhadapkan dengan kondisi yang menjerat diri kita. Contohnya, kalau kita sedang menghadapi ujian, banyak tawaran-tawaran yang diberikan kepada sebagian orang atau kumpulan di mana mereka membuat kunci jawaban. Nah, seringkali kita dihadapkan untuk bisa hal ini membawa kita mempermudah diri kita untuk tidak belajar. Tawaran ini menjerat diri kita sebagai pelajar sehingga kita tidak harus belajar giat, tetapi kita punya uang, kita bisa bayar kunci jawaban dan kita bisa mendapatkan jawaban tersebut dan kita akan bisa memperoleh hasil yang baik, nilai yang bagus, nilai yang tertinggi. Nah, dalam kondisi seperti ini, Daniel juga berada dengan lingkungan yang kotor, lingkungan yang sering menjerat dirinya supaya dirinya tidak kudus lagi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini kita harus bisa menjaga iman percaya kita supaya kita tidak tergoda pada hal-hal yang menjerat diri kita, yang membuat diri kita tidak kudus lagi di hadapan Tuhan. Di mana firman Tuhan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Maka dari itu kita harus menjaga kekudusan diri kita untuk tidak terjerat dalam perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daniel mendapat dukungan dari Tuhan untuk dia bisa menghadapi berbagai tantangan yang diberikan raja, dan dia mampu untuk memberikan dirinya bekerja kepada raja. Bukan karena kehebatan atau kepintarannya, tetapi oleh karena Tuhan yang mengaruniakan Daniel kecerdasan. Di ayatnya yang ke-17, yang 17D, di mana Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Tidak semua orang dikaruniakan hal yang diberikan Tuhan kepada Daniel. Daniel sungguh menjaga segala pemberian yang Tuhan beri, dengan dia menjaga dirinya untuk tetap kudus di hadapan Tuhan, untuk tidak terjerat dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita memberikan contoh kepada sesama kita di dalam lingkungan sekolah. Kita memberikan dampak yang baik sehingga mereka boleh melihat
bahwa kita anak-anak Tuhan yang selalu membawa terang, yang selalu membawa kedamaian bagi sesama kita. Dengan begitu kita bisa terus memberitakan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, janganlah takut dan ragu dalam kita menghadapi situasi apapun. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Malah kita akan dikaruniakan dengan kemuliaan. Dan percayalah, Allah akan terus memelihara dan mendukung perjuangan adik-adik, khususnya di dalam studi adik-adik pada saat ini. Biarlah adik-adik selalu semangat dalam situasi saat ini, terus giat belajar, di mana belajarnya harus di rumah dengan online, dengan guru. Adik-adik boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang semangat dalam situasi apapun. Dengan begitu kita akan selalu menebarkan kasih dimanapun kita berada. Dari hal ini juga kita bisa belajar tentang Daniel yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Daniel juga mempunyai iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Dia juga terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan Daniel bersama dengan teman-temannya juga terus hidup takut akan Tuhan. Dari kisah Daniel 1 ayat 1 sampai 21 ini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu menyertai Daniel bersama dengan teman-temannya. Tuhan memberikan kemampuan kepada Daniel dan teman-temannya. Tuhan mencurahkan kasih sayangnya kepada Daniel, dan Tuhan mengangkat dan memuliakan hambanya. Terlebih Tuhan akan menyelamatkan anak-anaknya yang terus berserah hanya kepadanya. Biarlah adik-adik dalam kebaktian kita pada saat ini, kita terus memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang membawa terang dan garam dimanapun kita berada. Tetap semangat, tetap memuji nama Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita kembali menaikkan pujian. Suatu saat Yesus itu menjadi
Dan biarlah masing-masing berikrar, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama kita akan menaikkan doa-doa kita, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Allah yang Maha Kasih, kami kembali lagi datang di hadirat-Mu Tuhan. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, di mana pada malam hari ini kami boleh kembali bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan keseharian kami. Kami percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami di tengah wabah pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu memberkati, menjaga, dan melindungi kami selalu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi keluarga kami, mencurahkan kekuatan juga kesehatan, dan kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu dalam situasi pada saat ini. Kiranya Engkau juga memberkati orang tua kami untuk terus bekerja di tengah kondisi saat ini, dan Engkau yang menjaga dan melindungi mereka, sehingga mereka selalu dalam perlindungan dan penyertaan-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini harus bersekolah melalui online ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin dan giat belajar. Kami boleh terus semangat sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dimampukan oleh Engkau, menjadi anak yang cerdas dan baik dalam sekolah kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk guru-guru kami yang selalu setia mendampingi kami, yang mengajari kami pada saat ini melalui online ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberikan mereka kekuatan juga kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan bagi gereja kami GKP Sorja. Biarlah kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami saling mendukung dalam pelayanan kami. Kau juga memberkati Bapak Pendeta seluruh dengan keluarga. Kau juga memberkati para majelis, komisi-komisi yang terus terlibat ambil bagian dalam ibadah online ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Engkau juga mencurahkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan yang Maha Baik, Allah yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa pada saat ini bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Biarlah Engkau yang memberkati para pemimpin kami dari tingkat presiden sampai dengan tingkat RT ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kebijaksanaan bagi mereka untuk terus berjuang menghadapi situasi pada saat ini. Kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Kami boleh mendukung segala program-program pemerintahan sehingga kondisi ini akan mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya tangan Tuhan selalu menuntun setiap para pemimpin kami, sehingga semuanya boleh kami lalui dengan kuasa dan penyertaan saja. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mendengar, Engkau menjawab doa-doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mau berdoa, doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah sebagai anak-anak Tuhan yang memberitakan firman dan membawa damai dimanapun kita berada. Dan kini terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.